Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di hari pertama bulan November tahun 2022. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022 yang merupakan hari raya semua orang kudus. Warna liturgi pada hari ini adalah putih dan Kuntum mengambil tema pada hari ini, berbahagia di hadapan Allah. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 7 ayat 2 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 4b dan ayat 5 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 28 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 6 ayat 20 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 dan struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 1 November tahun 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam pengajaran Yesus Kristus di bukit kepada para muridnya dan orang banyak yang mengikutinya pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a, ia mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah meninggalkan kita, terutama di saat kita berduka cita karena sedih, takut, cemas, dan kehilangan harapan atau semangat. Selalu ada harapan dalam setiap pergumulan hidup kita selama ini, sekarang, dan yang akan datang. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin kita menghapus air mata kita dan menatap masa depan yang lebih baik bersamanya. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, tetapi bagi Allah Tritunggal Maha Kudus semua itu mungkin, bahkan pasti. Walaupun di saat sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini misalnya, Yesus Kristus tetap mengajak kita untuk berbahagia bersamanya karena Ia tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang kita inginkan. Serta Ia sendiri sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Di dalam Injil Matius 11 ayat 28, kita bisa baca dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Sukacita yang Yesus Kristus berikan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Demikian yang bisa kita baca dalam Injil Yohanes 16 ayat 22. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam Injil Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10, Yesus Kristus menjelaskan 9 kategori orang yang diberkati atau berbahagia, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa damai, teraniaya oleh sebab kebenaran, dan dicela dan dianiaya serta difitnah segala yang jahat karena mengikuti Yesus Kristus.
Bahkan menurut Injil Matius 5 ayat 12 dikatakan, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kita. Kepada siapakah kita melepaskan atau memberikan sesuatu itu agar disebut bahagia? Di dalam bacaan Injil pada hari ini ada dua tujuan penerima, yakni yang pertama kepada Allah. Kita bisa lihat dalam ayat 1, 6, 8, dan ayat 10 sampai dengan 12. Orang yang diberkati adalah orang yang bersedia memberi, melakukan dan melepaskan sesuatu untuk kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua kepada manusia. Kita bisa lihat pada ayat 4, 5, 7, dan 9. Hal yang sama juga ditujukan kepada sesama, di mana mereka yang juga disebut berbahagia adalah mereka yang rela melakukan sesuatu untuk orang lain, serta melepaskan dan mengorbankan apapun demi kebahagiaan orang lain. Mereka yang seperti inilah yang terkategori sebagai orang yang diberkati dan kemudian berbahagia. Sahabat Kuntum yang terkasih, kebahagiaan mirip seperti sifat kupu-kupu. Semakin kita mengejarnya untuk mendapatkannya, maka ia semakin jauh. Cobalah untuk melepaskan aroma harum bunga, lalu saksikanlah. Jangan terkejut, pasti kupu-kupu akan datang hinggap secara dekat. Inginkah Anda hidup bahagia? Jika iya, maka cobalah untuk melepaskan kebahagiaan bagi orang lain, membawa damai bagi mereka, dan bermurah hati untuk mereka. Jika ya, maka mulailah dengan pertobatan, artinya meninggalkan segala hidup dan cara pandang duniawi, kemudian kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, menggali nilai-nilai yang telah ditetapkannya dan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah bukan siapa-siapa di hadapannya, tunduk kepadanya, bersedia mengerjakan kebenaran, dan rela untuk menderita karena kebenaran itu sendiri. Wow, kita akan melihat dan merasakan sendiri kebahagiaan itu karena kita adalah pribadi yang diberkati. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani. Sumber kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara dan terbatas. Di dalam kitab Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sahabat Kuntum yang terkasih, marilah kita mengejar hal-hal rohani lebih dari hal-hal jasmani atau materi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.